erupsi pada tumbuhan. Dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, dapat dilakukan dengan cara hidroponik, yaitu merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air dan tanpa menggunakan tanah. Nah, tanaman yang biasa ditanam dengan menggunakan hidroponik adalah sayuran seperti selada, paprika, tomat, timun, terong, dan buah-buahan seperti melon, stroberi, dan semangka. Kelebihan dari hidroponik yaitu tidak memerlukan lahan yang luas, tanaman dapat tumbuh lebih cepat dan hasil panen melimpah. Pemakaian air dan pupuk lebih efisien, serta ramah lingkungan. Kemudian kebutuhan tenaga lebih sedikit dan tidak bergantung pada cuaca. Lalu kekurangan hidroponik ini adalah diperlukan keterampilan khusus untuk membuat perangkat tanaman, serta diperlukannya ketelitian yang lebih ketika meracik nutrisi untuk tanaman. Nah, teknik menanam hidroponik dapat dilakukan dengan 6 cara seperti ini. Ada yang disebut dengan water culture, ini. Kemudian ada yang dengan drip system, ini yang biasanya digunakan pada teknik hidroponik yang lebih modern. Kemudian ada yang secara aeroponik. Kemudian ada pakai menggunakan wick system. Nah, ini biasanya untuk pemula lebih dianjurkan dengan menggunakan sistem wick system karena lebih sederhana. Kemudian ada yang menggunakan ebb and flow. Kemudian ada yang menggunakan NFT system. Nah, ini menggunakan saluran pipa. Itu hidroponik. Nah, ini skema sederhana untuk hidroponik yang DFT. Nah, menggunakan pipa paralon dan menggunakan net pot. Nah, ini contoh dari tanaman-tanaman hidroponik. Nah, ini yang menggunakan sistem NFT tadi. Dan ini yang menggunakan wick system. Kemudian teknik dari rekayasa tumbuhan yaitu dengan cara ventrikultur, yaitu merupakan budidaya tanaman yang dilakukan secara vertikal. Tujuannya untuk menanam lebih banyak tumbuhan pada lahan yang terbatas. Teknik budaya ini merupakan konsep penghijauan untuk daerah perkotaan tetapi yang lahannya terbatas. Nah, pada lahan-lahan terbatas dapat menggunakan teknik ventrikultur karena lebih hemat lahan. Kelebihan dari ventrikultur yaitu pemanfaatan lahan lebih efektif dalam portable dan menghemat pupuk, kemudian mengurangi tumbuhnya gulma serta mempermudah dalam perawatan. Kemudian kekurangannya pada tanaman ventrikultur yaitu penyiraman harus dilakukan secara kontinu dan perawatannya harus hati-hati. Nah, ini contoh ventrikultur yaitu penanaman dengan cara teknik vertikal ke atas. Nah, ini yang sederhana. Oh, ini yang sudah modern. Nah, ini juga ventrikultur. Nah, lalu yang ketiga, rekayasa tanaman dapat dilakukan dengan kultur jaringan, yaitu tumbuhan dapat menghasilkan individu baru yang berasal dari bagian tumbuhan tersebut atau dikenal dengan totipotensi. Metode memperbanyak tumbuhan dengan cara mengambil satu bagian dari tanaman, baik itu selnya, kelompok sel, atau berupa jaringan atau dari organ pada tanaman tersebut, kemudian diisikan pada medium yang bernutrisi dan dalam keadaan yang steril. Nah, ini untuk teknik-teknik yang lebih canggih, maka menggunakan kultur jaringan. Nah, bagian tanaman yang diambil akan tumbuh dan berkembang menjadi tanaman yang memiliki organ lengkap, baik itu akar, batang, dan daunnya akan tumbuh dengan sendirinya. Nah, semua jenis tumbuhan dapat dikembangbiakan dengan metode ini, namun perlu perlakuan khusus. Nah, ini contoh dari tadi totipotensi atau totipotensi atau kultur jaringan. Nah, ini bagian dari wortel, itu diambil salah satu bagian selnya, kemudian selnya itu direndam dalam suatu medium agar. Nah, dari medium agar ini, tapi harus dengan mungkin yang lebih lewat ruangan yang steril.
Nah, eksplor ini kemudian akan dikulturkan di dalam suatu medium. Kemudian akan tumbuh jadi bibit baru dan akan berkembang menjadi tanaman dewasa yang baru. Nah, kelebihan dari kultur jaringan yaitu dapat menghasilkan banyak bibit dalam waktu yang singkat. Tidak memerlukan tempat yang luas dan tidak bergantung pada musim. Bibit yang dihasilkan seragam dan tahan terhadap penyakit dan memungkinkan dilakukannya manipulasi genetik. Lalu kekurangan dari kultur jaringan memerlukan biaya yang lebih besar jika dibandingkan dengan hidroponik dan ventrikultur. Nah, harus dilakukan oleh orang yang berkeahlian khusus, serta bibit yang dihasilkan memerlukan aklimatisasi atau penyesuaian dengan cuaca dengan lingkungan sebelum ditanam. Nah, ini contoh dari kultur jaringan. Memanfaatkan dari media tanam dari bagian sel yang sudah dipotong, kemudian dimasukkan ke dalam suatu medium agar kemudian dikembangkan. Nah, maka akan menghasilkan individu baru yang lebih cepat. Ini kultur jaringan yang gagal, di mana medium agarnya menjadi kelihatan berwarna coklat dan kelihatan busuk. Terima kasih.